Terima kasih Bapak di surga, saatnya kami butuh suaramu, kami butuh nasihat dan teguranmu. Sebab itu berbicaralah kepada setiap kami, pakailah anakmu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan pesan-pesan dan isi hatimu kepada kami. Urapilah kami semua, berikanlah kami hikmat untuk bisa menerima, mengerti, bahkan menghidupi firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, berbicaralah dan kami siap untuk menjadi pendengar bahkan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin, amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali tentu kita bisa kembali beribadah bersama pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema gereja kita pada bulan ini adalah sumber dan dasar hidup yang benar, ya. Nah, saya percaya di dalam hati Bapak Ibu Saudara pasti ada satu bayangan, ada satu pemikiran apa yang dimaksudkan dengan sumber dan dasar hidup yang benar. Tentu ini bagi setiap kita orang-orang percaya. Tetapi baiklah kita akan memeriksa terlebih dahulu ayat yang diberikan oleh Ibu Gembala, yaitu di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang pada saat itu sedang marak dengan pengajaran yang palsu, saudara. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara belajar memahami firman Tuhan, saudara. Kalau saudara baca dengan teliti, maka saudara akan mendapatkan minimal 2 hal dari ayat ini. Yang pertama apa? Yang pertama secara jelas dan tegas, ayat ini diperuntukkan bagi setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus. Sangat jelas dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Gampang kan saudara? Nah, yang kedua secara tidak langsung atau secara eksplisit ayat ini mengesankan, memberitahukan kepada setiap kita, saudara dan saya, bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus harus memiliki sumber dan dasar hidup yang benar. Begitu saudara. Nah, yang bisa jadi pertanyaan adalah sumber dan dasar hidup yang benar itu yang seperti apa? Tentu menurut ayat yang kita baca tadi, saudara. Jawabnya, seperti Kristus Yesus.
Taunya dari mana Pak? Nah, taunya dari ayat tadi. Coba dibuka ulang ayat tadi. Di mana dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Kristus. Dan itu diulang sampai 3 kali. Perhatikan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga, dan dibangun di atas Dia. 3 kali kan dianya. Dia di sini siapa? Kristus. Maka ya, sumber dan dasar hidup yang benar bagi orang percaya, bagi saudara dan saya adalah Kristus Yesus. Sangat jelas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Kalau sumber ya hidup kita adalah Kristus, maka Kristus itu juga harus kita jadikan dasar hidup kita, acuan ya dari setiap hidup kita, baik itu perkataan, tindakan atau perasaan kita. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau itu tadi yang berbicara adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Tuhan Yesus sendiri sejatinya mengklaim, menyatakan dirinya bahwa Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan sangat jelas kata Yesus. Jelas ya saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah hidup. Yesus itu adalah sumber hidup, begitu maksudnya. Maka harus dijadikan dasar hidup. Tidak hanya itu, di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, ini lagi-lagi Tuhan Yesus yang ngomong. Akulah kebangkitan dan apa saudara? Hidup. Artinya apa? Sekali lagi Tuhan Yesus ingin mengklaim, ingin menyatakan dengan tegas bahwa dirinya lah sumber hidup itu sendiri. Maka setiap orang yang mengikut Kristus, gampangnya saudara dan saya yang sudah menjadi orang Kristen harus ya menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita. Segala perjuangan hidup kita harus kita upayakan, harus kita arahkan, harus kita perjuangkan agar menjadi serupa dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, muncul satu persoalan Bapak Ibu Saudara. Apa persoalannya? Karena Yesus tidak tampak mata. Amin. Enggak tampak mata. Tidak kelihatan. Kita tidak bisa mengenali wajahnya seperti apa. Enggak bisa saudara. Kita enggak bisa bertemu muka dengan muka. Lalu orang pada bertanya, ya, loh bagaimana mungkin kita menjadikan Kristus yang sejatinya adalah Allah sendiri yang menjadi manusia itu, betul ya saudara, sebagai sumber dan dasar hidup, padahal tidak kelihatan. Betul saudara? Itulah sebabnya banyak orang gagal menjadikan Yesus sebagai sumber dan dasar hidupnya saudara. Karena mereka pikir ketika mereka menaruh sumber dan dasar hidup kepada yang tampak saja, itu susah. Amin saudara. Apalagi kepada yang tidak kelihatan. Tetapi saya selalu ingatkan kepada saudara bahwa Allah kita yang kita kenal di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang maha cerdas dan bijaksana. Itulah sebabnya Dia memberikan Injil atau firman kebenaran kepada kita. Dan sejatinya firman itu sendirilah Allah. Firman itu sendirilah Kristus Yesus.
Sehingga jadi bisa kita lihat saudara. Jadi bisa kita dengar suaranya. Amin saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mari katakan sama-sama, firman itu adalah Allah. 3, 2, 1. Firman itu adalah Allah. Clear. Sudah jelas bahwa yang harus kita jadikan sumber dan dasar hidup adalah firman. Dengan kata lain, ketika kita sebagai orang percaya menjadikan firman sebagai sumber dan dasar hidup kita, itu berarti kita sudah menjadikan Yesus sebagai sumber dan dasar hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, sekarang kita mau lihat kenyataan saudara. Kenyataannya yang namanya Injil, yang namanya firman itu sudah diberitakan dengan banyak cara di segala tempat. Melalui apa Pak? 1, melalui Alkitab. Betul saudara? Melalui apa Pak? Khotbah yang disampaikan. Ya, renungan-renungan harian, seri pengajaran, bahkan dengan berkembangnya media yang begitu cepat, kita bisa mendapatkan firman dari YouTube, dari FB, dari IG, dari TikTok. Benar ya saudara? Dari Hello, dari radio, dari televisi, dan masih banyak lagi. Amin saudara. Betul ya saudara. Dan kalau kita perhatikan jumlah gereja, jumlah pendeta, jumlah misionaris semakin hari itu enggak semakin berkurang. Tetapi semakin bertambah. Amin. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, banyak gereja mengklaim bahwa pertumbuhan jemaatnya sangat signifikan, sangat cepat. Ya, bahkan ada yang mentargetkan pakai visi, yang jemaatnya 100 visinya 200, baru nyampe 175 visinya diganti jadi 1000, hampir baru 800 diganti jadi 1500 dan itu terbukti berhasil. Ya. Gereja jadi penuh sesak saudara. Terus diperbarui dengan berbagai ragam event-event saudara. Bagaimana supaya menjadi begitu menarik. Amin saudara. Sehingga bisa membuat firman ini diberitakan dan didengar oleh banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin banyak orang, khususnya orang-orang percaya itu bisa menjadikan firman sebagai sumber dan dasar hidupnya. Kalau firman dijadikan sumber dan dasar hidup seseorang, maka seseorang pasti akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yang ngerti katakan amin. Itu faktanya begitu. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya. Kenyataannya seperti apa? Apakah semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang Kristen yang sudah menjadikan firman atau Allah sebagai sumber dan dasar hidupnya? Taunya gimana Pak? Cara ngeceknya gimana? Gampang. Dari kehidupannya sehari-hari. Dari bagaimana seseorang bersikap memiliki satu reaksi spontan terhadap setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Amin. Kalau kita perhatikan kehidupan orang percaya, saudara bisa perhatikan ya orang-orang di sekitar saudara yang seiman. Iya kan? Ternyata masih bisa marah-marah.
kecewa, bener enggak? Sakit hati, dendam, bener enggak? Berbuat jahat kepada sesamanya, egois, pelitnya bukan main, mementingkan dirinya sendiri, ya, emosional, tidak bisa mengucap syukur, sukanya perengat-perengat. Ya saudara, sukanya jengkel, dikit-dikit jengkel, akhirnya jengkol. Iya Mbak Hati ya. Kan begitu saudara. Dan saudara masih banyak kalau kita perhatikan fokus hidup orang percaya itu pada hal-hal lahiriah. Masih bergantung atau menjadikan dunia dan keindahannya ini sebagai sumber dan dasar hidupnya saudara. Ya, bukankah banyak orang berpikir kalau punya tabungan di bank yang cukup, kalau bisa memiliki harta sesuai versinya yang diinginkan, punya kekayaan tertentu berupa properti dengan jumlah tertentu, memiliki kendaraan dalam jumlah tertentu, bahkan punya jabatan kedudukan, maka itu dianggap sebagai sumber hidup. Mereka berpikir dengan demikian hidupnya utuh, hidupnya lengkap, hidupnya pasti berbahagia. Nah, kenyataannya begitu atau tidak? Pertanyaannya begitu. Halo, kenyataannya gitu atau tidak saudara? Enggak begitu. Kita melihat banyak orang yang sukses dalam hal dunia, saudara, punya pangkat, jabatan, kedudukan, punya kekayaan yang berlimpah. Tapi apakah saudara jamin kalau ada damai di hati? Kayaknya kalau enggak boleh dikatakan tidak, ya tidak selalu, agak ringan saudara. Tapi paling tidak saudara pasti melihat contoh-contoh kehidupan. Saudara bisa memandang orang-orang di sekitar saudara, dari televisi orang yang tidak saudara kenal, ya, orang-orang dekat saudara, ternyata itu semua bukan jaminan saudara. Benar enggak saudara? Termasuk di dalamnya orang Kristen, termasuk di dalamnya orang percaya. Dengan kata lain masih banyak orang Kristen, orang percaya yang harusnya ya memiliki sumber dan dasar hidup Kristus atau firman, tetapi belum. Kalau tidak boleh dikatakan tidak. Amin saudara. Pertanyaannya, kok bisa? Kata tukul begitu ya, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Firman kan sudah disampaikan ini, bisa dibaca kalau Alkitab, kalau berupa audio bisa didengar, kalau berupa dari televisi atau YouTube bisa dilihat. Benar enggak? Banyak buku-buku rohani di perpustakaan bisa dibaca, ada Google bisa dieksplor. Benar enggak saudara? Tapi kenapa bisa begitu? Itu yang harus jadi perenungan dan pertanyaan kita semua saudara. Jawabnya ya, kita akan coba mengingat satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, guru agung kita, tentang benih yang ditabur saudara. Benih yang ditabur itu berbicara tentang firman Tuhan yang diberitakan. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 7. Dikatakan sebagian benih yang ditabur maksudnya jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu. Dan menghimpitnya sampai mati. Yang dihimpit sampai mati apa saudara? Apa? Benih, wenih. Yang dihimpit sampai mati apa? Benih. Ini tadi kata tentang benih yang ditabur saudara. Benar enggak? Ditabur di tengah semak duri. Yang makin gede semak durinya, benihnya jadi mati karena kejepit, dihimpit.
dihimpit oleh apa? Semak duri. Jelas dari sini kita tahu bahwa kegagalan kebanyakan orang Kristen untuk menemukan sumber dan dasar hidup yang benar, yaitu Kristus atau firman Tuhan tadi, adalah karena firman yang ditabur tidak bertumbuh. Ya, karena tadi dikatakan terhimpit oleh apa? Semak duri. Ya. Lalu artinya apa, Pak? Tafsirannya apa, Pak? Enggak usah cari tafsirannya. Tuhan Yesus sudah menafsirkan sendiri di ayat yang ke-22. Kita lihat ya, ayat ke-22 bunyinya begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri, apa yang ditabur tadi? Benih, ya. Menggambarkan apa benih tadi? Firman, ya kan? Ialah orang yang mendengar firman itu. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya ulang ya, saudara dengerin, renungkan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang bisa kita peroleh dari penafsiran yang diberikan Tuhan Yesus ini? Ternyata saudara ada dua hal yang membuat firman itu tidak bisa bertumbuh. Ada dua hal yang bisa membuat firman itu mati. Kalau firman itu mati dan tidak bisa bertumbuh, maka firman itu tidak bisa menjadi sumber dan dasar hidup yang benar. Yang ngerti katakan amin dulu. Yang ngerti katakan amin. Ya, tahu ya saudara? Tahu ya, apa itu dua hal? Saudara ngerti enggak? Dua hal itu apa? Keren banget, tepuk tangan buat yang jawab. Tepuk tangan. Iya, satu kekhawatiran dunia ini. Dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Ternyata ada dua hal. Ya, kekhawatiran akan dunia. Dunia berbicara atas kehidupan kita. Kita sering khawatir, saudara. Kita sering mencemaskan dunia. Cemas. Gimana ya anak saya besok bisa kuliah? Enggak, ini malah belum keterima ya, tahun ajaran baru. Uang pendaftaran juga enggak punya. Khawatir, bener enggak? Besok yang saya pakai untuk lebon apa ya? Hari ini dagangan sepi. Betul? Iya saudara. Ya khawatir, cemas. Gimana ya aku sudah nikah 3-4 tahun. Belum punya momongan. Karena kemana-mana selalu ditanya, wes bati piro? Jawab saya rugi. Ya saudara. Halo, bener enggak saudara? Iyalah. Ya. Khawatir, cemas, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ya, sudah ngelamar sana, ngelamar sini, nggak diterima. Mau kerja sendiri, ya sudah nggak bisa, nggak punya modal sih. Khawatir, ntar sakitku ini gimana ya? Aduh, jangan-jangan ini ntar tambah parah. Sudah saya bawa ke sana kemari, orang ngomong apa sudah saya ikutin, kurang apa. Pendeta bilang suruh berdoa, enggak kurang-kurang. Ya, suruh puasa, saya sudah puasa, malah kena emah katanya. Ya saudara. Tapi juga belum khawatir saudara, cemas. Bener enggak saudara? Orang yang cemas, orang yang khawatir, enggak bisa menerima firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan itu tumbuh, diterima aja enggak bisa kok. Bener enggak saudara? Dan biasanya
Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang penuh kecemasan itu orang-orang yang lagi punya masalah. Coba saudara tanya kepada diri saudara sendiri, saat ini punya masalah enggak? Kalau punya masalah ada ketakutan enggak? Ada kekhawatiran enggak? Hayo jujur saudara. Benar ya saudara? Nah, biasanya orang yang punya masalah kecenderungannya itu mereka justru akan jauh dari Tuhan. Akan jauh. Ya. Jangankan secara hubungan pribadi dengan Tuhan, yang secara berjemaah saja, pergi ke gereja saja biasanya undur saudara. Biasanya loh ya, biasanya undur biasanya. Karena berpikir, Tuhan ini sebenarnya ada enggak ya? Toh aku seperti ini kok enggak ditolong ya. Berpikirnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Iya. Maka karena semakin menjauh dari Tuhan, ya, maka firman itu tentu tidak bisa diterima dengan baik. Ya, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa kita jadikan sumber dan dasar hidup kita. Maka akibatnya bukan semakin baik tetapi semakin berantakan saudara. Amin saudara. Yang kedua dikatakan tipu daya kekayaan. Indah, menarik saudara. Dari sini kita juga bisa ngerti ternyata kekayaan itu penuh tipuan. Betul saudara? Penuh tipuan. Tadi kita sudah bicara sedikit, sepertinya kalau memiliki kekayaan harta itu pasti membawa damai. Tetapi kan enggak selalu. Itulah yang namanya apa? Tipuan saudara. Bahkan tidak sedikit kita jumpai justru dengan bertambahnya harta yang dimiliki bukan semakin murah hati tetapi justru semakin pelit saudara. Semua dihitung kok. Ya kan, alasannya banyak. Ya, diminta bantuan katanya sudah ada yang ngurusin sendiri itu kalau perusahaan, saya enggak bisa ikut campur. Misalnya begitu saudara. Benar enggak saudara? Iyalah. Dan coba perhatikan, ya, orang yang kaya biasanya cenderung merasa bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan kekuatannya sendiri, dengan keuangannya sendiri. Apalagi kalau memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Wah, itu lebih lagi saudara. Akhirnya apa? Akhirnya cenderung untuk tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Refleksnya itu sudah beda saudara. Saya kasih contoh gambaran seperti ini. Kalau orang yang benar-benar enggak mampu, enggak punya apa-apa, enggak punya kenalan yang bisa diandalkan untuk menolong. Ketika dia mengalami masalah, pertama yang keluar dari hatinya teriakannya begini nih saudara. Tuhan tolong aku, gimana ini aku Tuhan, aku enggak bisa berbuat apa-apa, spontan. Yang keluar dari mulutnya karena enggak punya siapa-siapa, langsung ya Tuhan mohon belas kasihanmu, mohon tuntunanmu. Benar enggak saudara? Beda dengan orang kaya saudara. Begitu ada masalah, tek gitu, langsung diatasi dulu. Apapun masalahnya. Dengan kekuatannya. Setelah itu berdoa saudara. Tuhan tolong ya supaya ini bisa selesai. Gampangnya begitu saudara. Itu artinya menjadikan Tuhan sebagai nomor 2. Bukan nomor 1. Menjadikan Tuhan sebagai pembantu menyelesaikan masalah. Padahal seharusnya Tuhan kita jadikan satu-satunya sumber dan dasar hidup kita saudara. Tetapi faktanya seperti itu. Dan coba saudara perhatikan orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat, tidak semua ya saudara, maaf bicara. Tapi coba saudara cek kehidupan beribadahnya secara berjemaat kalau itu orang Kristen. Belum tentu setiap minggu datang ke gereja saudara. Ada pak, itu pak di sana pak. Iya ternyata jadi aktivis. Ya, karena dia mau datang. Karena dijadikan apa? Aktivis saudara. Motivasinya juga jadi keliru lagi Bapak Ibu Saudara. Nah ternyata baik kita dalam kekurangan, baik kita dalam masalah, ketika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan,
ataupun kita dalam keadaan kelimpahan, diberkati dengan berkat-berkat jasmani yang luar biasa, sama bahayanya. Benar enggak saudara? Lah saudara sekarang di posisi mana? Saya tanya. Wah Pak, saya di posisi yang saat ini susah hidup Pak. Ya enggak apa-apa susah hidup, tetapi saudara harus percaya. Saudara harus mau menjalani saja bersama Tuhan saudara. Percayalah, Allah yang saudara sembah itu Allah yang hidup. Allah yang mengerti, Allah yang peduli keadaan saudara. Ia imam besar yang bukan tidak ikut merasakan apa yang saudara alami, Alkitab berkata. Tetapi ia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang saudara alami. Tuhan Yesus berkata, kalau orang di dunia saja ada yang meminta roti, enggak mungkin dikasih ular, enggak mungkin dikasih batu. Atau yang minta ikan dikasih ular, enggak mungkin. Tuhan Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, dikatakan seperti itu. Di bagian lain dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Ya, Bapamu yang di surga, dikatakan demikian, tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu minta, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya ulang, Bapak di surga tahu yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta. Jadi saudara tenang. Saudara tenang dulu. Yang penting apa? Tenang dulu. Katakan sebelah saudara, tenang aja. Tenang aja. Masalahmu belum selesai kan? Tenang aja, ngomong tenang aja. Iya. Di bagian lain, di dalam Roma 8 ayat 32 jelas dikatakan demikian. Ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya, yang telah memberikan anaknya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau anaknya saja dikasih ke kita, Allah Bapa di surga. Kalau Kristus sendiri menyerahkan nyawanya, darahnya saja dikasih ke saudara, lehernya saja dipotong untuk saudara. Apalagi yang saudara butuhkan, apalagi yang saudara perlukan. Enggak mungkinlah enggak dikasih, enggak mungkin enggak dikasih, katakan amin. Tapi ingat, ayat ini juga ada lanjutannya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya memberikannya itu ada syaratnya bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus betul-betul menjadikan firman sebagai sumber dan dasar hidup kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Makanya penulis Amsal itu luar biasa loh saudara. Di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9 saya bacakan buat saudara begini. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Apa itu? Nah lanjut ayat 8. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, kalau aku kelimpahan, kalau aku kaya maksudnya. Aku tidak menyangkal kamu, aku tidak sombong maksudnya begitu. Dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, maksudnya kalau aku menderita, gak punya apa-apa, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Luar biasa bukan? Amin saudara. Jadi kita mesti selalu menjaga hati ya, waspada. Baik, apapun keadaan kita kelimpahan ataupun kita susah saudara. Nah, lalu pertanyaan yang bisa muncul begini, bagaimana agar kita bisa menjadikan firman Tuhan sebagai sumber dan dasar hidup yang benar. Lalu caranya gimana Pak? Ya udah Pak, saya nyerah sekarang. Saya menjadikan firman sebagai sumber dan dasar hidup saya yang benar. Caranya gimana Pak? Oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama,
Jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 23 jelas dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu mudah dimainkan, mudah dieksploitasi, saudara. Bahasa kerennya begitu. Ya, hati ini harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita hidup. Amin. Betul saudara? Jelaskan ayatnya. Lah, caranya jaga hati dari apa atau hati ini harus diarahkan kepada siapa? Itu pertanyaannya. Nah, hati kita itu harus kita arahkan kepada satu titik. Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Ya, itu enggak gampang. Mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan saja, itu enggak gampang saudara. Percaya saya. Hari-hari ini saya mengajak yang datang doa pagi untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih berdiam diri, enggak ngomong apa-apa, tetapi mengarahkan pikiran ke satu titik. Hanya kepada Tuhan saja. Ya, kalau saudara yang datang doa pagi akan merasakan, saya ngomong semenit atau 2 menit, mungkin saudara akan merasa, kok lama ya? Pikiran ini masih terisi kanan kiri, kok susah ya? Ternyata untuk menemukan Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan saja, tidak gampang. Amin saudara. Padahal saudara tunggu stopan aja bisa 3 menit. Padahal saudara lihat slide atau iklan di televisi bisa 5 menit. Tapi coba saudara 5 menit berdiam, fokus pikiran Anda kepada Tuhan. Rasanya seperti 5 hari. Amin saudara. Lama sekali saudara. Ya, makanya kita harus ngerti. Kalau kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, kita harus ngotot. Dalam hati kita juga harus ngomong, Tuhan aku pengen ketemu Engkau. Misalnya begitu, Tuhan aku harus menemukan Engkau. Aku percaya Engkau itu hidup. Firman-Mu mengatakan Engkau berkenan ditemui. Apapun aku akan berusaha, pokoknya aku harus ketemu Engkau. Aku harus ketemu Engkau. Ngotot saudara. Itu saudara lakukan enggak sekali 2 kali, berkali-kali. Bisa sebulan saudara belum ketemu, bisa 2 bulan, tapi 1 hari saudara ketemu. Katakan amin. Karena ngotot. Saudara dalam hal ini karena ngototnya saudara, maka tanpa sadar saudara akan memindahkan hati saudara ke langit baru, bumi yang baru, ke surga saudara. Pikiran saudara wes mbuh, pokoknya seperti kalau saudara merindukan sesuatu saudara. Merindukan sesuatu kan seringkali kita ngotot, pokoknya. Betul saudara, itu juga sama, mau fokus ya, hati kita mau arahkan ke Tuhan, pokoknya. Kalau sudah pokoknya, udahlah, waktunya misalnya kasarnya begini, ada telepon pun, masa bodoh. Amin saudara, ada orang yang manggil masa bodoh, bener enggak saudara? Karena ngotot. Lah kebanyakan kita enggak ngotot saudara. Coba saudara tanya sebelah saudara, kamu sering ngotot enggak kalau mau fokus ke Tuhan? Malah ketawa-ketawa saudara, bener enggak saudara? Iya kan, susah. Dan fokus kepada Tuhan itu lebih susah dari apapun juga. Lebih susah dari saudara cari duit sehari 100.000 saudara. Lebih susah dari saudara sukses dalam karir. Itu semua karena bisa dipelajari. Tetapi untuk ketemu Tuhan harus dialami. Katakan amin. Ya saudara, itu cara yang pertama. Ada 2 cara. Cara yang kedua, terus barui pikiran dengan firman. Karena firman mau kita jadikan sumber dan dasar hidup, maka pikiran ini harus dimasukin terus firman. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan kalimat yang ada di tengah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu pikiran, ya bukan tetangganya Pak Hadi. Budi itu apa? Pikiran, saudara ya. Pikiran ini harus dibarui, harus dirubah. Dibarui oleh apa?
Karena untuk mengerti, untuk membedakan kehendak Allah, maka harus kita isi dengan pikiran Allah. Apa itu pikiran Allah? Firman Tuhan. Ya, jadi saudara, saya mau ajak saudara supaya lebih rajin untuk belajar firman, saudara. Yang rajin aja belum tentu cepat mudeng, apalagi yang tidak rajin, saudara. Ya, butuh kebiasaan. Saudara kalau biasa lama-lama juga bisa. Ya, dibiasakan. Itu memang butuh ketekunan. Tetapi kalau kita mau jadikan Kristus, firman sebagai sumber dan dasar hidup kita, maka tentu tidak ada pilihan lagi. Kecuali memang kita bergumul dengan firman. Ya, itu berlangsung seumur hidup kita. Saudara bergumul firman saja, saya percaya tetap akan jatuh bangun saudara. Tetapi ya itu lebih baik daripada saudara tidak menggumuli firman. Amin saudara? Iya, maka saya motivasi saudara, yuk kita bersama-sama ya memperbarui pikiran kita dengan firman. Mulailah belajar seperti tadi saya ajarkan kepada saudara. Ya, sederhana memahaminya. Dari ayat ini kita tahu apa? Oh, kita diminta supaya enggak serupa dengan dunia. Itu sudah pemahaman yang benar saudara. Disuruh apa? Berubah. Benar ada kata berubah. Tapi terus direnungkan begitu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi firman sejatinya Kristus sendiri yang harus kita jadikan sumber dan dasar hidup kita. Kita akan pujikan satu pujian, Roh Kudus, Roh Kebenaran. Amin. Berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh Kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Saya undang saudara bangkit berdiri. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku
Tuhan. Kami boleh bersuka cita pada malam hari ini. Lewat firman-Mu Engkau menguatkan kami dan membentuk hidup kami. Supaya kami mendasarkan hidup kami hanya kepada Engkau. Kami mau memindahkan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi benih dalam hidup kami. Supaya benih ini boleh tumbuh subur dan kami boleh berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati dalam kehidupan beliau, berkati dalam rumah tangganya, pekerjaan, pelayanannya terlebih Tuhan. Engkau memberkati hikmat, marifat, wibawa yang daripada Engkau. Pewahyuan yang selalu baru Engkau berikan kepada beliau. Kemanapun beliau Engkau utus, Engkau memberkatinya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau lewat Injil yang diberitakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap pergumulannya, Kau memberkati anak, istri, menantu, cucu, semuanya Tuhan Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau kami boleh juga ikut dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Sehingga kami boleh bersatu dengan Engkau Tuhan. Dan hidup kami boleh berdasarkan akan Engkau. Karena kami hidup di dalam Engkau. Dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih buat berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati mari kita sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk.